PT Navel adalah perusahaan yang menaungi bidang kecantikan. Belakangan ini, PT Navel sedang mengalami krisis inovasi dalam perkembangan perusahaannya. Krisis perusahaan ini bermula dari direktur perusahaan yang ingin mengembangkan produk skincare dengan inovasi baru yang diharapkan menjadi revolusioner. Namun dalam pengembangannya, produk tersebut gagal dikarenakan hasilnya tidak sesuai dengan harapan pelanggan dan kualitas produk yang sangat buruk. Hal ini menyebabkan krisis keuangan dan penurunan minat dan kepercayaan konsumen. Penyebab kegagalan produk baru ini diakibatkan adanya campuran penggunaan bahan kimia yang mengakibatkan hasil dari produk baru perusahaan ini sangat buruk. Dikarenakan produk yang aslinya menggunakan bahan alami lalu dicampur dengan bahan kimia yang perpaduan tersebut mengakibatkan kegagalan dalam hasil inovasi baru dan efeknya sangat berpengaruh dalam kualitas skincare tersebut. Masuk ke latar belakang. Perusahaan kecantikan PT Navel didirikan dengan tujuan menghadirkan produk skincare yang aman dan efektif. Perusahaan ini berhasil menarik perhatian konsumen yang lebih alami dan ramah lingkungan. Namun, baru-baru ini perusahaan mengalami kegagalan produk signifikan yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam formulasinya. Untuk memperluas masa produk, perusahaan memutuskan untuk mencoba mencampurkan bahan kimia dengan bahan alami yang sebelumnya menjadi ciri khas dari produk ini. Sayangnya, kombinasi ini tidak menghasilkan manfaat dan seperti perusahaan harapkan dan ternyata kombinasi ini menurunkan kualitas dari produk perusahaan. Poin kedua adalah krisis terjadi. Krisis ini bermula dari ambisi Direktur Utama PT Navel yang bertekad untuk menciptakan produk baru yang diharapkan dapat menjadi terobosan revolusioner di industri kecantikan. Produk ini diberi nama Navel Plus yang dirancang menggunakan bahan kimia yang tidak sesuai dengan takaran awal. Alasan utama dalam penggunaan bahan kimia yang berlebihan ini karena ambisi dari pemilik perusahaan yang memiliki harapan mampu bersaing dengan produk sejenisnya di pasar. Direktur perusahaan menaruh harapan besar pada produk ini, yakin bahwa PT Navel akan mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pemimpin di pasar global. Namun, dengan besarnya ambisi sang pemilik perusahaan tanpa melakukan observasi lebih lanjut pada produk yang sudah jadi sebelum pengedaran produk di pasar mengakibatkan efek samping yang fatal pada para konsumen. Hal ini menyebabkan perusahaan mendapatkan komentar negatif dari para konsumen dan para konsumen menuntut kompensasi yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Yang ketiga ada dampak. Yang pertama, penurunan penjualan. Pelanggan yang kecewa tidak hanya mengembalikan produk, namun juga mungkin tidak membeli produk perusahaan tersebut. Yang kedua ada reputasi perusahaan tercemar. Ulasan buruk yang dibagikan di media sosial dan situs ulasan dapat merusak citra perusahaan. Pelanggan dapat kehilangan kepercayaan dan loyalitas sehingga menyulitkan perusahaan untuk menarik konsumen di masa depan bahkan ketika mereka meluncurkan produk baru. Yang ketiga ada kehilangan kepercayaan investor. Investor mungkin memutuskan untuk keluar dari investasinya. Dalam hal ini, harga saham perusahaan akan turun secara signifikan. Hal ini menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan baru yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dan pengembangan produk baru. Yang keempat ada penurunan semangat kerja. Karyawan mungkin merasa upaya mereka tidak dihargai atau perusahaan tidak mendukung proses pengembangan dengan waktu dan sumber daya yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan peningkatan perputaran. Yang kelima ada masalah hukum dan regulasi. Produk di bawah ini standar dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti cedera fisik, kerusakan harta benda, dan atau kerugian ekonomi. Tuntutan hukum dan penyelidikan peraturan dapat meningkatkan beban finansial dan reputasi pada perusahaan. Yang keempat adalah mitigasi risiko menggunakan strategi analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Kekuatan dari produk skincare yang menggunakan bahan alami dapat bervariasi tergantung dengan jenis bahan alami yang digunakan. Selain memiliki kekuatan dan efektivitas yang lebih cepat, skincare berbahan alami ini juga ramah lingkungan dan juga aman digunakan oleh kulit. Salah satu contoh adalah efektivitas tanpa efek samping dan banyak mengandung nutrisi. Yang kedua adalah weakness. Meskipun produk skincare berbahan alami memiliki banyak manfaat, ada juga kekurangan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Dengan banyak mempertimbangkan kekurangan dalam skincare sebelum rilis di masyarakat untuk meminimalisir efek negatif pada para calon penggunanya. Salah satu contohnya adalah ketersediaan bahan baku yang terbatas dan bahan baku yang tidak bertahan pada jangka panjang. Yang ketiga adalah opportunity. Dalam menggunakan bahan alami dalam skincare memiliki peluang yang sangat luas, tetapi juga harus melakukan observasi lebih lanjut untuk mengurangi potensi resiko akan sebab dan akibat dari bahan alami tersebut.
Beberapa peluang penggunaan bahan alami dalam skincare yakni yang pertama, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk merawat kulit memunculkan peluang bagi perusahaan skincare. Yang kedua adalah luasnya penggunaan skincare di dunia memudahkan perusahaan untuk menjangkau pasar internasional untuk bekerja sama terutama di Asia, Eropa, dan Amerika. Yang keempat adalah trends. Dalam sebuah perusahaan juga harus memperhatikan segala bentuk ancaman dari luar seperti persaingan yang semakin ketat. Yang kedua adalah ketergantungan bahan baku yang terbatas, dan yang ketiga adalah ketidakstabilan pendapatan perusahaan. Yang kelima yaitu tanggapan perusahaan. Kita memiliki 3 opsi dalam tanggapan perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu pertanyaan publik. Sebuah perusahaan memberikan pernyataan resmi yang minta maaf atas insiden ini dan berjanji untuk segera menangani masalah tersebut. Lalu perusahaan juga akan melakukan evaluasi besar-besaran agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dan selanjutnya yaitu perbaikan keamanan. Setelah insiden ini, perusahaan memutuskan untuk melakukan seleksi bahan yang akan digunakan untuk memproduksi skincare. Jadi, tingkat keamanan dalam proses pembuatan skincare akan meningkat dan sudah dipastikan tidak akan keulang untuk kejadian serupa. Dan yang terakhir yaitu kompensasi pelanggan. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan menawarkan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak seperti pengembalian dana sebesar 50% dan memberikan produk yang sudah berhasil secara gratis sebagai bentuk ganti rugi. Yang keenam, pemulihan. Walaupun perusahaan telah melakukan banyak hal, reputasinya masih ternoda. Banyak pelanggan yang masih ragu untuk membeli produk. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, perusahaan harus bekerja keras untuk yang pertama, mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan. Mereka perlu membuktikan bahwa produk mereka aman dan berkualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang jujur dan transparan dengan pelanggan. Yang kedua, mengurangi dampak negatif. Perusahaan sebaiknya melakukan kampanye pemasaran untuk meningkatkan citranya seperti berbagi cerita positif dari pelanggan yang puas. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Perusahaan seharusnya memperkuat standar keselamatan di pabrik dan proses produksi mereka untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Yang terakhir, tindakan baru. Prosedur baru telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa semua produk memenuhi kualitas yang diharapkan. Hal ini mencakup kontrol dan pengujian produk yang lebih ketat sebelum dijual. Pelajaran yang bisa diambil dari studi kasus ini, perusahaan harus lebih hati-hati dalam memilih bahan yang digunakan untuk memproduksi skincare dikarenakan produk yang berhubungan langsung dengan anggota tubuh manusia yang sensitif, dan perusahaan harus lebih teliti untuk memproduksi produk-produk baru. Kesimpulannya, menggunakan bahan-bahan alami untuk pembuatan produk skincare jauh lebih baik dibandingkan harus mencampur dengan bahan kimia, dikarenakan tidak selalu bahan alami akan menyatu dengan bahan kimia. Oleh karena itu, pembuatan produk-produk skincare harus lebih hati-hati dan harus lebih teliti dalam mengambil tindakan untuk memutuskan bahan apa saja yang terkandung dalam skincare tersebut.